Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita dan kesehatan tak terlupakan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan, bil khusus adalah puasa Ramadan, dengan baik dan lancar. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan ke arah dunia yang penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya carut marut dalam kondisi kegelapan. Beliau hadir untuk membawa perubahan itu dengan membawa risalah, yaitu Al-Quran, menjadi pedomannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, Umi Iis akan menyampaikan materi terkait dengan kegiatan Pondok Ramadan dengan judul Menjaga Kesehatan Mental dan Spiritual di Bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding mukmin yang lemah. Anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan adalah aspek kesehatan. Kenapa? Kalau jiwa dan jasmani kita sehat, kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya dengan lancar. Salah satu yang diinginkan oleh Rasulullah menjadi mukmin yang sehat dan kuat. Karena nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat berharga, bernilai, tanpa ada tandingannya yang lainnya bagi setiap mukmin. Contoh konkret terkait dengan jasmani yang sehat, yang kuat, adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang gagah perkasa, sehat jiwanya, kuat jasmaninya. Yang populer bisa disebutkan adalah qawiyul jism. Dan saat berjihad di jalan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu di front terdepan. Selain sebagai pemimpin, juga menyemangati para sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh konkret dari pribadi Rasulullah, anakku. Selanjutnya ada cerita yang populer di masanya, yaitu Rasulullah pernah ditantang oleh seorang pegulat yang terkenal, yaitu dari kalangan Quraisy yang bernama Rukanah. Tapi Rukanah tidak bisa merobohkan atau menjatuhkan sekaligus mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya timbul pertanyaannya di kalangan mereka, khususnya bagi kalangan orang-orang mukmin. Sehebat apakah Rasulullah? Maka dari itu anakku, hari ini ibu akan menyampaikan tip atau tata cara Rasulullah menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, termasuk spiritualnya anak. Yang pertama adalah Rasulullah selalu bangun sebelum subuh. Apalagi di bulan Ramadan ini, Rasulullah mengingatkan kepada umatnya untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah yang jelas adalah
sebelum subuh ya kita melaksanakan sahur dulu dan menjalankan sholat-sholat sunnah sampai pada akhirnya kita melaksanakan kewajiban sholat wajib yaitu sholat subuh. Tetapi yang tidak pernah terlalaikan sholat fajar atau qobliyah ini yang istiqomah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadisnya disampaikan oleh Muslim bahwasanya rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Yang artinya anakku bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dunia dan seisinya. Dari konteks makna hadis tersebut, banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, anak. Di antaranya, menjalankan sholat qobliyah fajar atau sholat fajar ya, atau populernya adalah qobliyah subuh. Itu hikmah yang pertama, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang melimpah. Kalau sudah melimpah berarti tanpa batas. Mungkin nikmat yang kita terima secara duniawi ya, yang wajar-wajar aja. Itu tapi lebih dari kenikmatan yang kita terima di dunia ini, anak. Berarti poin yang pertama perlu diingat agar kita bersemangat untuk menjalankan qobliyah subuh atau sholat fajar tadi, anakku, yaitu dengan istiqomah menjalankannya. Karena ganjarannya cukup berlimpah. Yang kedua, anakku, bangun di waktu subuh itu udara masih segar. Jadi bagi orang-orang yang mengalami sakit, menderita terkait dengan udara, mungkin ini adalah penyakit yang populernya mungkin TBC ya. TBC itu bisa disembuhkan dengan istiqomah kita menghirup udara segar. Ya, menghirup udara segar di waktu subuh, karena yang TBC ini terkait dengan pertukaran udara yang banyak polusinya sehingga berdampak kepada pernafasan. Sehingga kalau di subuh itu sangat segar udaranya. Jadi menjadi terapi. Ya, terapi untuk penyakit-penyakit tertentu. Yang ketiga, anakku, hikmah dari praktek Rasulullah bangun sebelum subuh adalah menguatkan ya, daya pikir kita. Ulama salafus soleh menyampaikan dalam pandangannya bahwa sehatnya atau kuatnya hafalan itu di waktu sahur atau di waktu sebelum subuh. Maka dari itu, kalau ingin kita mendapatkan hafalan, ilmu meresap ke pikiran kita, mudah untuk dihafal, bangunlah anakku sebelum subuh untuk bisa membaca dan mengulang-ulangnya. Yang kedua, Rasulullah selalu menjaga kebersihan. Pribadi Rasulullah selalu rapi, bersih, terutama dalam hal berpakaiannya. Gamis beserta sorbannya tak terlihat tanda-tanda noktah, hitam maupun kekuning-kuningan, tidak ada di gamis maupun sorbannya. Berarti Rasulullah menjaga kebersihan pakaiannya. Di hari Kamis dan Jumat, Rasulullah tidak lupa juga melakukan aktivitasnya, suka mencukur bulu-bulu halusnya yang di pipinya. Dan tak lupa lagi potong kuku, menyisir rambutnya, memberikan wewangian, pengharum untuk pakaiannya. Khususnya untuk laki-laki yang menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan yang tidak terlalaikan lagi kegiatan rutinnya adalah bersiwak. Karena Rasulullah selalu bersiwak saat menjalankan sholat. Dan sekaligus kalau Rasulullah pulang dari rumah sahabatnya atau berjalan di luar, kemudian masuk ke rumahnya, Rasulullah itu selalu bersiwak, anakku. Berarti secara kebersihan luar biasa penjagaannya. Maka dari itu kita tidak selayaknya untuk, tidak sepantasnya untuk tidak mengikuti habit-habit atau kebiasaan Rasulullah yang sangat luar biasa hikmahnya ini, anakku ya. Menjaga kebersihan bukan hanya
saat waktu sholat, tetapi di luar sholat pun Rasulullah menjaga kebersihan itu. Dalam konteks hadisnya yang sangat populer adalah at-tahur syahrul iman atau an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Itu adalah hadis yang sangat populer yang mestinya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita lalaikan anakku. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah banyak makan. Kalau makan itu tidak berlebih-lebihan. Karena kalau melihat struktur tubuh manusia itu terdiri dari 3 ruang, diisi 3 benda. Yang sepertiga diisi oleh air, sepertiga diisi oleh udara, sepertiga diisi oleh makan. Kalau 3 benda itu salah satunya komposisinya tidak seimbang, berdampak kepada kesehatan. Ya, jasmani juga rohani kita nantinya. Orang yang banyak makan berlebihan ya, itu berdampak kepada nanti naiknya berat badan dan lain sebagainya. Ya, makanya diseimbangkan untuk pola makannya. Mumpung bulan Ramadan inilah ada hikmah yang terpenting sehingga kita dengan kita berpuasa di bulan Ramadan bisa menyeimbangkan pola makan kita sehingga kita menjadi lebih sehat lagi. Keempat adalah Rasulullah suka berjalan kaki. Saat Rasulullah bepergian ke pasar, ke sanak saudara, ke para sahabatnya, termasuk jihad di jalan Allah, dalam berperang pun selalu diadakan dengan berjalan. Segala aktivitasnya dilakukan dengan cara berjalan. Karena kalau jalan, itu anakku, akan mengeluarkan keringat. Dan sekaligus melancarkan peredaran darah yang ada di seluruh tubuh kita. Beda kalau orang itu sedikit-sedikit naik kendaraan dan lain sebagainya. Walaupun memang di zaman Rasulullah untuk kendaraan itu kan hanya tertentu saja. Yaitu seperti ada kuda dan lain sebagainya yang ada kendaraan di masa Rasulullah. Tapi kalau saat ini kan bervariasi macam-macam kendaraan. Jangan sampai kalau ada orang yang berjalan kaki menyulitkan ya kegiatan. Kita inginnya ringan, cepat ya. Tapi sama sekali tidak melakukan perjalanan atau menggunakan fungsi dari kaki ini untuk dijalankan agar kita bisa sehat. Anakku sekalian, 5 adalah tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Optimis karena apa? Karena kita tidak lain hidup di dunia ini, tidak lain adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menggapai ridhonya Allah. Kalaupun Allah memberikan nikmat, perlu kita syukur sebanyak-banyaknya. Kalau Allah memberikan sebuah ujian, kita harus sabar. Harus muhasabah. Jangan kecil hati. Karena semuanya itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kita istiqomah dalam menjalani dan menerima apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menenangkan jiwa. Jiwa menjadi tenang, emosi terkendali, sehingga apa? Menyehatkan badan kita. Dengan mudahnya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memaksimalkan untuk pendekatan diri kepada Allah. Yang keenam, anakku, Rasulullah tidak pernah marah. Makanya disampaikan dalam hadis 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. La takdab, la takdab, la takdab. Sebegitu pentingnya kita menjalani kehidupan ini. Karena marah itu berpengaruh kepada kesehatan mental nantinya. Emosi memuncak. Ya, itu mempengaruhi jiwa kita juga. Kesehatan mental kita terganggu karena orang tersebut selalu emosi. Kalau sudah berbicara emosi, ya suka marah-marah, itu terkait adalah kita dipengaruhi oleh setan. Ya, setan itu mempengaruhi
orang-orang yang memang dia tidak bisa mengendalikan dirinya, hawa nafsunya. Tipsnya bagaimana untuk menghindari itu semua? Ya, ada tip untuk menghindari agar kita tidak dipengaruhi setan dan gampang marah. Satu, kalau jika kita marahnya itu berdiri, duduklah. Kalau saatnya duduk, kita emosi memuncak, maka berbaringlah. Ucapkan lafaz ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh-pengaruh syaitan. Maka dari itu anakku, tip ini sangat efektif. Kemudian ambil air wudhu, langsung menjalankan sholat. Insya Allah kita akan menjadi sehat secara jasmani dan rohani kita. Terakhir anakku, Rasulullah itu tidak pernah iri hati. Karena iri hati ini buruk sangka, bahasa yang bisa dikaitkan dengan iri hati itu. Orang yang selalu buruk sangka terhadap orang lain. Jangankan berbuat buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka pada diri kita sendiri berarti menolak takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdampak kepada kesehatan kita. Boleh kita iri hati kepada orang yang punya ilmu tetapi ilmunya disampaikan dan bermanfaat untuk orang lain, itu boleh-boleh saja. Kita semangat untuk menimba ilmu sehingga nanti ilmu kita akan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Iri hati kepada orang yang kaya, tapi kekayaannya itu semuanya diperuntukkan untuk di jalan Allah. Ya, gemar bersedekah. Terima kasih anakku atas perhatiannya. Mungkin ada penjelasan dan kurang pahamnya tentang materi yang Umi sampaikan hari ini. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.